Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. وقال أهل المعرفة الصلاة 4 أشياء: الشروع مع العلم والقيام مع الحياء والأداء مع التعظيم والخروج مع الخوف Ahlul ma'rifati, dan berkata kalangan orang yang ahli ma'rifat. Sebagaimana kita tahu, tidak ada orang ma'rifat sebelum hakikat. Orang hakikat tidak mungkin sebelum thariqah. Thariqah tidak bakal mungkin sebelum syariat. Jadi ini tingkatan yang keempat dalam istilah tasawuf, tingkatan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna itu adalah ma'rifat. Tapi ini semuanya tidak hasil orang mempelajari ma'rifat tanpa hakikat. Orang belajar hakikat tidak mungkin sebelumnya kecuali harus berthariqah. Dan orang berthariqah tidak bakal mungkin terjadi kecuali harus sebelumnya bersyariat. Kadang ini kita ada orang lagi belajar syariat, salat pun belum bisa, tahu-tahu berthariqah. Jangan dulu. Jangan. Ada tartibnya, ada magamnya. Dalam istilah tasawuf itu namanya magamatul ahwal. Dalam istilah tasawuf, magamatul ahwal. Dan itu nggak bisa kecuali emang harus ahlinya. Kadang kan ada orang langsung belajar thariqah. Thariqah Al-Qadiriyah, thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Syadziliyah, ya kan? Thariqah dengan berbagai macam aneka thariqah. Bagus. Tapi sebelum belajar thariqah harus matang syariatnya. Ini kan aneh, ada orang syariatnya nggak matang, tahu-tahu belajar thariqah. Thariqah dalam artian tasawuf, tazkiyatun nafas, itu sangat bagus dan itu wajib. Tapi thariqah dalam artian magam, kedudukan setelah syariat, ntar dulu harus belajar syariat dulu. Kan syariat juga ada macamnya. Syariat itu Islam, iman, ihsan. Belajar fikih wajib, belajar tauhid wajib, belajar tasawuf wajib. Nah, dalam rangka tasawufnya fikih wajib. Itu tasawufnya, itu pun ketika kita mempelajari tasawufnya syariat, itu masya Allah pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tajalli, takhalli, tahalli, tajalli. Dan itu tidak bisa orang bertajalli tanpa tahalli, tahalli tanpa takhalli. Takhalli itu artinya melepaskan dari berbagai macam dosa dan bentuk-bentuk dosa.
udah dia keluar dari dosa. Itu tahalli. Tahalli disempurnakan dengan sunnatul Rasul Muhammad. Dijalankan hidup-hidupnya itu dengan sunnatul Rasul, dari makan, minum, sampai bangun tidur, sampai tidur lagi, bangun tidur, sampai tidur lagi. Yang dia tegakkan adalah sunnatul Rasul Muhammad. Tahalli namanya. Nah, kalau orang sudah mencapai tahalli dan sempurna, namanya tajalli. Dia sudah merasakan dekat muraqabah, muhasabah, muraqabah, muhasabah. Kemudian bagaimana terus dia dekat dengan Allah, dan kemudian juga dia harus suhbah, harus dekat dengan guru. Gak bisa seseorang diajar tentang tahalli, naik ke tahalli, kemudian tajalli tanpa proses dengan guru. Gak bisa. Karena guru ada dua, ada guru muallim, ada guru murabbi. Kalau guru muallim itu guru yang mengajarkan maklumat-maklumat syariat, maklumat-maklumat keagamaan, itu namanya guru muallim. Ya, guru muallim adalah guru yang mengajarkan tentang maklumat syariat. Tapi kalau murabbi, guru yang mengajarkan ruhnya, dia langsung mendekatkan murid kepada Rasulullah Muhammad, mendekatkan murid kepada Allah. Ini namanya murabbi. Jadi jarang sekali tuh guru murabbi. Banyakan guru dalam dataran muallim. Karena guru dalam dataran muallim, guru yang mengajarkan maklumat. Allama yu'allimu ta'liman. Tapi kalau murabbi itu beda, jauh lebih tinggi lagi. Nah, ini model seperti ini tidak bisa kita melangkah tanpa bimbingan sang guru. Ya, tidak bisa melangkah tanpa bimbingan sang. Walaupun tuh dia ibadahnya tinggi, nggak bisa dia jadi alim, nggak bisa jadi, apalagi jadi wali min auliyaillah tanpa suhbah. Suhbah itu pendekatan seorang murid kepada guru dan betul-betul dia menjalankan perintah guru. Gitu. Yang susahnya di suhbah di sini. Bagaimana dia bisa beradab kepada sang guru? Bagaimana bisa berta'zim? Karena terkadang murid semakin dekat dengan guru, terkadang semakin tidak beradab. Dianggap sebagai teman. Nah, ini yang lebih parahnya. Parah, apalagi kalau kemana-mana dia dengan guru dia dianggap tuh guru biasa saja, gitu. Nah, ini banyak sekali orang terlewatkan untuk bisa fana kepada guru lantaran yang dilihat gurunya secara zahir, fisik, manusiawi. Kenapa saya arahkan seperti itu? Karena kita lagi berbicara tentang ahlul ma'rifah. Tadi saya katakan nggak bisa orang menjadi ma'rifah tanpa hakikat, hakikat tanpa tariqah, tariqah tanpa syariah. Itu dalam syariah itu ada 3 perkara: Islam, iman, ihsan. Islam diartikulasikan atau diartikan dengan fikih. Iman diartikan tentang tauhid. Ihsan diartikan tentang tasawuf. Nah, ketika kita belajar tentang tasawuf ada 3 sendi. Ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Nah, dalam tajalli itu bagaimana dia dekat kepada Allah, dia selalu berada muhasabah dengan Allah, dan bagaimana dia beretika, beradab dengan sang guru. Gitu. As-salatu arba'atu asya. Nah, menurut ahli ma'rifah, ini kelasnya udah kelas tinggi memang, tapi kalau kita enggak berniatan untuk dekat kepada ahli ma'rifah, kita mau dekat kepada siapa lagi? Karena tujuan kita adalah Nabi dan Rasul, para Nabi, para aulia, dan para ulama saleh. Salat itu ada 4 perkara yang tidak boleh tidak. Jadi masing-masing 4 perkara itu saling membutuhkan. Asyuru' ma'al ilmi, yang pertama mengamalkan salat dengan ilmu. Berapa banyak orang salat enggak dengan ilmu? Salat-salatnya ya Allah Akbar, Allah Akbar. Enggak belajar dia tentang fikih, enggak belajar dia tentang tauhid, enggak belajar dia tentang tasawuf. Akhirnya hatinya kering. Orang yang sudah belajar fikih saja
tanpa belajar tasawuf itu kering hati. Hawanya selalu mau jelek-jelekin orang, mau nyalain orang terus. Kalau orang belajar fikih tanpa tasawuf, man tafaqaha wa lam yatasawwaf, man tafaqaha wa lam yatasawwaf, bagi orang yang belajar fikih. Orang belajar fikih tapi dia nggak belajar tasawuf, faqad tafassak, dia fasik dia. Fasik itu orang berbuat zalim. Itu dikatakan oleh Imam Malik bin Anas. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaq. Orang belajar tasawuf tapi dia nggak belajar fikih, berarti dia zindik. Zindik itu kawannya munafik. Gitu. Wa man tahaqqaqa bainahuma faqad wa man haqqaqa bainahuma faqad wa man jamma atau tajamma bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa yang mengumpulkan keduanya, fikih dia paham, tasawuf dia paham, berarti dia sudah bisa merealisasikan syariat. Gitu. Karena ada orang sekarang bilang anak kecil ketika belajar tasawuf, jangan belajar tasawuf masih kecil. Terus kapan harus belajar tasawuf? Sementara tasawuf itu ilmu yang wajib dipelajari buat setiap muslim. Ini kan banyak orang salah kaprah. Ngapain harus belajar tasawuf masih kecil kamu? Astagfirullah. Terus kapan? Sementara kita ngaji dulu baru salat. Ngaji dulu baru salat. Bagaimana mungkin orang salat tanpa ngaji? Enggak tahu dia. Gitu. Wa'mur ahlaka bisalah. Perintahkan keluarga engkau untuk salat. Sebelum diperintahkan, ajarkan tentang bagaimana salat, rangkaian salat, bagaimana syariat tentang salat, bagaimana rukun salat, syarat salat, wajib salat, ada makruhnya salat dan ada haramnya salat, dipelajari. Berarti itu anak kecil 5 tahun udah harus belajar salat. 5 tahun harus diajarkan akidah, 5 tahun harus diajarkan tasawuf, gitu. Nanti dah kalau udah 20 tahun belajar tasawuf, udah berbuat maksiat. Anak di usia 20 atau bahkan 30 tahun, nanti dah kamu belum kuat kalau belajar tasawuf. Apa sih tasawuf artinya? Tasawuf kan tazkiyatun nafas, pensucian diri. Masa nunggu sampai 30-40 tahun? Ini pemahaman yang keliru di kalangan masyarakat. Jadi salat dengan ilmu, nggak ada salat tanpa ilmu. Ini dia banyak sekali. Makanya dalam satu sabda Rasulullah, beliau melihat ada orang salat. Selesai salat, Rasulullah bersabda, "Fa'innaka lam tusalli." Salli fa'innaka lam tusalli. Salat engkau, dari ulang. Engkau enggak salat. Diulang lagi. Sebagaimana salat biasa. Rasulullah melihat, "Salli fa'innaka lam tusalli." Salat lagi. Engkau enggak salat. Ya Rasulullah, kan saya udah salat. Enggak. Yang namanya salat itu, yang namanya salat itu tamaskunun atau khasyu'un, takhaddu, tenang salat. Jangan buru-buru. Kita terkadang ada orang salat sambil megang jenggot. Lagi salat pegang jenggot. Atau ada orang salat pegang apa namanya kumis. Bagaimana? Dia kan berada di hadapan Allah. Kok tega sekali kita ketika dia dalam keadaan salat, hatinya kemana-mana, gitu. Wal qiyamu ma'al haya'i, mulai salat dengan ilmu, menjalankan salat dengan rasa malu, Kalau dengan rasa malu, pakaian dong yang serba indah dalam syariat, yang serba wangi. Ini terkadang ada orang salat subuh, masya Allah, baju habis dia tidur dia pakai untuk salat subuh. Hendaknya baju yang habis tidur ya jangan untuk sholat subuh. Kan di situ kan dia ngeluarin apa namanya, apa yang dari mulut itu, ilar dan sebagainya. Ganti kainnya, ganti bajunya. Dia mau sholat subuh, dia mau sholat tahajud sebelumnya, misalnya bangun dari tidur. Itu adabnya seperti itu. Jangan udah punya baju 1 hari dia udah pakai tidur juga, kemudian dia pakai sholat subuh, bau, masya Allah, beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah sebelum
Salat, mandi, bukan cuma sekedar wudhu, apalagi salat berjamaah. Jangan bau mulut, jangan bau ketek, jangan bau badan. Tidak pantas seseorang salat berjamaah atau salat sendiri dalam keadaan bau. Nah, itu namanya rasa malu kepada Allah. Jadi dia beretika dalam salat secara zahir maupun batin. Zahirnya pakaian yang serba wangi, itu. Batinnya dihilangkan dari berbagai macam dosa, banyak istighfar sebelumnya, wiridan sebelum salat. Apalagi adakan sebelum salat subuh, antara sunat subuh dengan salat subuh, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, 100 kali. Itu 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Selain menguatkan iman, itu juga menguatkan ekonomi. Orang yang baca zikiran subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah antara sunat subuh dengan salat subuh, Allah jaga hatinya dan Allah jaga ekonominya. Gitu. Jangan kurang. Terkadang dibaca 33, kan kurang berarti. 100. Nah, berarti gimana dong? Agak cepetan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi. Agak cepetan bacanya. Kalau dari subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, ya itu malah lama. Waktu salat subuh itu waktunya pendek. Jadi agak cepetan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dipercepat karena waktu subuh pendek. Wal qiyamu ma'al haya, dan mendirikan salat disertai dengan rasa malu. Wal ada'u ma'al ta'zim, mendirikan salat dengan rasa pengagungan kepada Allah, pengagungan totalitas. Makanya di awal salat itu ada takbir Allahu Akbar, dengan kedua tangan terbuka menghadap kepada arah kiblat, tidak dalam keadaan terlalu mendekat, tidak terlalu melebar tangannya nih, jari jemarinya sedang seperti ini. Pasrah artinya al-istilamu lillah, dia pasrah kepada Allah. Allahu Akbar, aku pasrah ya Allah. Zahir dan batinku, hidup dan matiku pasrah kepada Engkau ya Allah. Wal khuruju ma'al khaufi, dan keluar dari salat dengan perasaan takut. Dia enggak berani untuk melakukan maksiat selesai salat. Kenapa? Ada perasaan takut kepada Allah. Itu kerangka salat menurut ahli ma'rifah. Waqala ba'dul masyayikh, sebagian mereka para masyayikh, para guru berkata, malam yajtami' qalbuhu 'ala al-haqiqati fasadat salatuhu. Orang yang hatinya tidak berkumpul secara hakikat, maka salatnya rusak. Jadi itu kalau misalnya ada orang salat enggak punya ilmu, ya, enggak ada rasa malu, enggak ada rasa pengagungan kepada Allah, enggak ada rasa takut kepada Allah, rusak salat. Jadi dia cuma sekedar, dalam istilah Betawinya itu nunggang-nungging aja, tunggang-tungging aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun 1000 rakaat dia lakukan, enggak ada maknanya. Makanya banyak orang mendirikan ibadah salat sunat enggak ada maknanya. Kenapa? Karena dia tidak dimulai salatnya dengan keilmuan. Enggak punya ilmu, dia salat. Berapa banyak orang mendirikan salat ribuan rakaat tapi qadha-nya dia enggak jalanin. Lucu kan? Salat sampai dia punya jidat hitam, salat sunat, tapi qadha dia enggak jalanin, tetap dosa-dosa juga. Walaupun itu dia ahli tahajud, ahli duha, ahli salat sunat, di berbagai macam kesempatan dia salat sunat, tapi dia enggak qadha salat. 30 tahun dia tinggalkan salat, enggak pernah dia qadha. Ya enggak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena qadha hukumnya wajib. Gitu.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati nahrun yuqalu lahu al-afyah. Di dalam surga itu ada sungai dinamakan Afyah. Fihi jiwari, di sisi sungai Afyah itu orang yang bertetangga denganku, dalam sabda Rasulullah. Berarti kan derajatnya tinggi, tetangganya Rasulullah dalam surga. Sementara Rasulullah berada di ketinggian surga Firdaus. Surga Firdaus jauh lebih tinggi. Setinggi-tingginya surga Firdaus itulah tempatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di situ ada sungai, dan sungainya itu berdekatan dengan Rasulullah, dekat sekali. Khalaqahunallahu minaz za'faran, yang sungai fiha jiwari, dan aliran-aliran sungai itu airnya itu terbuat dari minyak za'faran. Minyak za'faran, tahu kan minyak za'faran yang merah, ada kehitam-hitaman. Banyak sekali buat fungsinya itu untuk ngobatin. Minyak za'faran itu fungsinya banyak untuk ngobatin. Yal'abna bid-durri wal yagut, mereka yang ada di sungai tersebut, bidadari-bidadarinya itu bersenang-senang dengan mutiara dan yakut. Masya Allah, mainannya mutiara. Kalau kita mutiara sedikit aja membuat kita kaya di alam dunia. Yakut, Masya Allah, ini dibuat mainan, ibarat bola dibuat mainan begitu. Bagaimana sih kalau misalnya ada orang di sungai, sungainya rendah, pendek, orang-orang bermain dengan cipratan air, Masya Allah. Ini yang dia mainin apa? Mutiara dan yakut. Yusabbihnallaha bi-sab'ina alfa lughatin. Aliran-aliran sungai tersebut bertasbih kepada Allah dengan 70.000 bahasa. Dengan 70.000 bahasa. Sementara bahasa yang ada di dunia itu kurang lebih 100 sekian negara. Ini ada 70.000 bahasa. Dengan bahasa yang hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi masing-masing bertasbih itu. Ada yang baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada bahasa yang lain lagi. Aswatum atyabu min sauti Dawud alaihi salatu wassalam. Suara mereka, suara itu masing-masing sungai, anak sungai yang ada itu lebih indah daripada suara Nabi Allah Daud. Kalau suara Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, beliau membaca kitab Taurat, Az-Zabur yang Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, sampai makhluk yang ada di atas, contohnya at-tayr, burung, itu sekejap diam tuh, nggak mampu untuk terbang, nggak mampu untuk bergerak. Saking apa? Terpesona dengan suara Nabi Allah Daud. Dan ini lebih indah suaranya daripada suara Nabi Allah Daud. Wa yaqulna nahnu liman shalla salatahu bil khushu'i wal hudur. Mereka berkata, kami buat orang yang salatnya khusyuk dan hadir hati. Jadi itu orang yang salatnya khusyuk, orang yang hadir hati dalam salat, itu bakal mendapati bidadari yang bermain di sungai, yang permainannya mutiara dan yakut dengan indahnya, dan itu berada di atas surga Firdaus. Allahu Akbar. Jadi permainan salat itu bukan main-mainan, jemaah. Kalau orang zaman dulu aja kalau lagi masalah pusing aja tuh,
pusing ekonomi, pusing dengan anak, pusing dengan istri, pusing kerjaan, salat. Salat 2 rakaat Allahu Akbar, doa, ada jalan keluar. Ada banyak jalan keluar. Makanya tidak pernah ada orang yang dekat kepada Allah enggak mendapatkan jalan keluar, enggak mungkin. Enggak mungkin. Orang yang dekat kepada Allah pasti dia bakal menemukan jalan keluar. Fa yaqulullahu ta'ala la askunannahu dari wa la ja'alannahu min zuwari. Allah berfirman, akan aku dudukkan dia di rumahku dan aku jadikan dia di antara pengunjungku. Mudah-mudahan kita di antaranya, amin. Wa ruwiya anna Allah ta'ala awha ila Musa alaihi salam, ya Musa idza dzakartani fadhkurni. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, jika engkau ingat kepadaku, ingatlah aku. Artinya ingat dengan benar-benar, bukan cuma sekedar subhanallah alhamdulillah akbar begitu-gitu aja udah. Belaga khusyuk misalnya, enggak, betul-betul khusyuk. Khusyuk artinya bukan mengosongkan pikiran, bukan. Di antara khusyuk dia memahami arti yang dia baca. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah. Pujinya Allah Subhanahu wa taala, wa la ilaha illallah, dan tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Minimal tuh. Minimal orang yang salat dia paham apa yang dia baca dalam salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Bacaannya benar, dia mampu untuk memahami. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, rajanya di hari agama. Paham? Bagaimana kalau misalnya ada orang salat dia enggak tahu bacaannya? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia enggak tahu artinya. Bagaimana mau khusyuk? Apakah yang namanya khusyuk meremin? Enggak. Apakah yang namanya khusyuk kemudian dia belaga untuk paham? Bagaimana mau belaga untuk paham? Dia enggak paham. Bagaimana mau belaga untuk paham? Enggak bisa pura-pura paham. Jadi kalau kita mau paham tentang Al-Quran, ya berarti kita belajar Al-Quran. Bacaannya, ayatnya, berarti belajar bahasa Arab. Bismillah kan bahasa Arab, Alhamdulillah bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, berarti belajar bahasa Arab kalau sholat kita mau khusyuk. Kalau sholat kita mau khusyuk, selagi kita nggak memahami itu, bagaimana mau disebut dengan khusyuk? Ini jadi kembali ke dasar lagi jamaah. Jangan sampai kita udah belajar berbagai macam puluhan kitab, kitab ini kita belajar, kitab itu kita belajar, kitab ini kita belajar. Kan kita modelnya kayak gitu. Fathul Gharib kita belajar, Fathul Majid kita belajar, Fathul Azim kita belajar, Fathul Rashad kita belajar, Fatah kita belajar. Safina kita belajar, Syarah Safina kita belajar. Kitab Ihya Ulumuddin kita belajar, tapi enggak kita belajar tentang dasarnya. Sampai kapan pun enggak bakal bisa. Ya jamaah, sampai kapanpun kita nggak bakal bisa kalau kita nggak belajar intinya. Belajar intinya dulu. Selesai dia belajar inti, baru dia belajar tentang alat yang harus dia pelajari, tentang konteks keilmuan. Bagaimana mungkin dia mau belajar bahasa Arab tapi dia nggak belajar bahasa Arab? Mau baca kitab model seperti ini, kita ngaji di sana sini, paling cuma sekedar iya saja. Tapi untuk paham ya nggak bisa. Kenapa kita nggak belajar konteks asalnya? Bahasa Arab namanya. Dan nggak bakal bisa kita mampu untuk mempelajari bahasa Arab kecuali harus konteks awal. Nahwu sharaf lagi. Jadi panjang artinya. Kalau kita mau kembali lagi, panjang sekali. Seakan-akan kita baru terlahir. Oh belajar deh nahwu sharaf, belajar bahasa Arab. Kemudian nanti keindahan bahasa, balaghah, mantiq, ma'ani, badi' dan bayan dan sebagainya. Setelah itu baru belajar bahasa Arab sempurna, kemudian setelah itu mempelajari Al-Qur'anul Karim. Nah, ketika itu dia khusyuk minimal. Allahu Akbar, dia paham. Tapi harus disertai dengan hati pula. Enggak belajar, enggak jadi orang udah belajar walaupun alim, katanya alim, ilmunya sepete, ilmunya sepabrik.
tapi hatinya rusak, ya nggak bisa juga. Harus dia benarkan hati. Tapi dasar hati itu adalah ilmu. Sebagaimana tadi, proses untuk menjadi sholat yang khusyuk harus punya ilmu. Ini kesalahan orang kita nih. Kesalahan orang kita. Kita ngaji di mana-mana, tapi dasar ilmu kita nggak belajar. Betul gak jamaah? Jamaah betul gak? Iya, aku ya. Kita belajar sama guru ini, belajar sama guru itu, belajar sama guru ini, belajar sama guru. Tapi dasarnya kita nggak belajar. Bahasa Arabnya nggak belajar. Sampai kapanpun kita nggak bakal bisa jadi ustaz. Nggak bakal bisa. Untuk jadi ustaz aja nggak bakal bisa. Kenapa? Bahasa Arabnya dia nggak bisa. Bagaimana mungkin dia belajar kitab nih, atau mau namanya kitab kuning dan sebagainya, nggak bakal bisa. Tanpa dia belajar, konsenin dulu belajar bahasa Arab. Sebelum belajar bahasa Arab, konsenin dulu nahwu dan sharaf. Nah, ini kita banyak dalam satu kajian melangkah melebihi dari langkah-langkah yang sudah ditertibkan ulama. Akhirnya faham enggak, apapun enggak. Nah ini makanya ulama-ulama ketika ngajar di masjid, mushola, majlis alim, dimanapun mereka ngajar dengan kajian kitab, tujuannya biar jamaah bersatu aja dulu. Kalau untuk dibilang faham agak susah, karena dasarnya nggak dipelajari, bahasa Arabnya nggak dipelajari, nahwu sharafnya nggak dipelajari. Sampai kapanpun, walaupun kita punya 100 guru, kita punya 100 guru atau 200 guru deh, kurang kalau 100 guru, tetap nggak bakal bisa dalam syariat, nggak bakal bisa jadi ustaz. Kenapa? Bahasa Arabnya nggak bisa. Bahasa Arabnya nggak bisa. Nah ini yang banyak terjadi di kalangan Indonesia. Gitu. Zaman dulu mereka mau ngaji kitab kuning harus pelajari dulu nahwu sharaf di masyarakat di perkampungan. Tapi sekarang ketika udah belajar dengar nahwu sharaf, orang udah lari duluan. Waduh, nahwu sharaf. Padahal itu alat untuk mempelajari kitab kuning, alat untuk mempelajari lautan keilmuan, yaitu ilmu turas yang sekarang kita pelajari. Alatnya di situ. Nahwu sharaf dan bahasa Arab minimal udah. Nahwu sharaf bahasa Arab, nahwu sharaf bahasa Arab itu minimal, nggak boleh tidak. Nggak boleh tidak. Andaikan dia belum belajar balaghah, bolehlah. Mantik, ma'ani, badi dan bayan bolehlah. Tapi itu 3 nahwu sharaf dan bahasa Arab wajib dipelajari. Nggak bisa tidak. Kita punya 100 guru, 200 guru nggak bisa menjadi diri kita orang saleh. Apalagi jadi seorang ustadz, apalagi jadi ulama, nggak mungkin, gitu. Berarti kita putar baliknya lama nggak kalau begini? Ya, kalau hati kita suci nggak lama, haji kelik nggak lama. Hati kita suci, belajar nahwu sharaf setahun 2 tahun bisa nggak? Bisa kalau hati kita suci. Bebalnya kita dalam pengajian karena hati kita kotor. Makanya bebel, gitu, bandel kita. Akhirnya udah puluhan tahun nggak bisa. Bahkan terkadang baru kita belajar kita udah lupa lagi. Baru kemarin kita belajar, ditanya apa ya pelajarannya? Iya ya. Kitabnya apa? Iya ya. Iya ya apa? Gitu. Artinya saking banyak maksiat yang ada di dalam jaringan sel kehidupan kita. Jadi tuh kita udah banyak keterlambatan secara keilmuan, keterlambatan secara spiritual. Jangan belaga-belaga kita mengaku bahwa kita anak majelis. Jangan belaga-belaga kita mengaku anak masjid. Gitu. Apalagi anak soleh bilang, jangan belaga-belaga. Kenapa? Ilmu nggak punya, kesolehan spiritual kita nggak punya. Jadi kalau engkau mau ingat aku, benar-benar ingat aku. Firman Allah kepada Nabi Allah Musa, jangan main-main. Ini banyak orang lagi tahlilan, illallah, la ilaha illallah. Dengar suara besek, cek, waduh. Cek, apa itu cek? Ngaji, ngantuk, tapi jalan afdhalul dzikri fa'lam annahu la Allah. Cepat banget ngaji, ente cepat banget ngaji. Guru 2 jam ngaji, dibilang cepat banget, ente tidur, gitu. Jadi kalau mengaji, ngaji yang benar,
Kalau mau zikir, zikir yang benar. Ini maknanya. Fa idza dzakartani fadhkurni. Kalau engkau ingat aku, benar-benar dong ingat sama aku, jangan main-mainan. Berapa banyak orang sholat main-mainan. Sholat main kancing. Kancingnya belum diikat, belum diapain namanya itu? Ya belum dikancing. Belum dikancing, main kancing. Lagi sholat. Astagfirullah. Ini apaan kancing? Biarin mau belum diikat, belum dah nggak ada masalah. Yang penting kan nggak ada auratnya, nggak terbuka aurat, ya kan? Lagi sholat mainin peci. Ini peci udah benar belum? Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Khusyuk dong sholat, jangan main-main. Ini dia artinya. Idza dzakartani fadhkurni. Kalau engkau betul-betul ingat kepada aku, benar-benar dong, jangan main-mainan. Wa anta tantafidhu a'dha'ak, dan engkau pergunakan anggota tubuh engkau. Mata khusyuk dalam salat, pendengaran begitu juga, ucapan begitu juga, hati yang paling istimewa jaga. Karena kalau kita salatnya benar, nanti dalam kehidupan kita benar. Itu dia maksudnya. Salat kita khusyuk, nanti dalam aspek kehidupan yang lain kita bakal menjadi baik. Bertetangga kita baik, anak dengan istri kita baik, di mana saja kita baik. Kenapa? Karena sholatnya baik. Kalau dia mempunyai hubungan dengan Allah, rusak bagaimana dia mempunyai hubungan dengan makhluknya Allah. Yang paling utama bagaimana kita bisa membina hubungan dulu dengan Allah. Kalau kita udah bisa membina hubungan dengan Allah, membina hubungan dengan makhluknya Allah gampang. Gampang. Makanya mereka para ulama, apa yang mereka ragukan dalam kehidupan ini? Apa yang mereka bingungkan dalam kehidupan ini? Enggak mereka bingung. Kenapa? Mereka udah ada hubungan khusus dengan Allah. Wa kun inda dzikri khashi'an mutma'innan. Jadilah engkau, ini ucapan Allah, firman Allah kepada Nabi Allah Musa, ketika ingat kepadaku, zikir kepadaku, khusyuk, tenang, model. Kalau orang udah salat khusyuk dan tenang, zikir khusyuk dan tenang, diterima oleh Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Banyak yang kabur. Khusyuk gak? Khusyuk gak? Kabur kalau ada uzur. Gak ada uzur, gak ada kata kabur. Gak ada kata kabur. Wa idza dzakartani faj'al lisanaka min wara'i qalbika. Jika engkau ingat kepadaku, jadikan lisan engkau di belakang hati engkau. Artinya, dahulukan hati engkau daripada lisan engkau. Jangan kita seakan lisan kita hebat, tapi hati kita hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lisannya fasih, enak, tetapi hatinya kotor. Gitu. Kadang saya kalau lagi jadi imam, mau juga bersuara senandung enak, bagus, tapi udah tenggelam dengan hati saya, Allah. Akhirnya biasa lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maunya saya udah dengan bahasa-bahasa, dengan senandung, qiraat yang indah, gitu. Jadi dahulukan hati engkau daripada lisan engkau. Bisa gak kita dahulukan ketika kita berjumpa dengan Allah, hati kita dulu yang kita ungkapkan daripada lisan kita. Terkadang ketika kita mulai takbir, untuk kita membaca takbir saja, takbiratul ihram agak bingung. Allahu Akbar. Diulang-ulang, dan mereka para ulama saleh yang sepantasnya, dan memang suara mereka indah. Tapi ketika jadi imam nggak jadi indah lagi. Kenapa? Mereka ternuansakan dengan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi sih memang bagusnya senandung suara yang indah,
dan hati yang indah, itu bagusnya gitu. Kan dengan suara-suara indah membuat jamaah juga tertegun hatinya, ya kan? Jangan ketika dalam keadaan sholat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, ya Allahu akbar. Sunnah jadi imam suaranya agak enakan dikit, enakan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suara indah. Ayat yang dibaca panjang juga nggak ada masalah. Yasin dia baca. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Enggak ada masalah. Kenapa? Suaranya indah gitu. Suaranya indah. Ya. Yang tidur jadi melek. Yang tidur jadi melek. Gitu. Aduh, enak banget ini. Besok gak salat subuh lagi, musibah. Atau kan subuh Jumat kan sunnah baca alif lam mim tanzil. Waduh, alif lam mim tanzil. Alif lam mim biasa aja udah panjang, pakai alif lam mim tanzil lagi. Di masjid mana sih itu? Gak bener tuh. Padahal itu sunnah Rasulullah dibilang gak bener. Ente yang gak bener. Imam baca surah alif lam mim tanzil dan itu sunnatul Rasul di setiap Jumat. Subuh Jumat. Ya kayak Syarani. Subuh Jumat. Kayak Syarani baca itu, waduh ini orang. Padahal kayak Syarani yang udah benar. Baca alif lam mim tanzil. Pindah makmum. Pindah makmum maksudnya? Oh, pindah ke masjid lain. Kirain pindah agama. Musibah. Gara-gara padahal itu imam yang benar udah. Gitu. Ngapa jadi ente nyalain imam? Gitu. Berarti ketika ada orang imamnya udah benar, yang dia salahkan adalah imam, berarti dia nggak menjalankan sunnah Rasulullah. Nggak dapat nih surga model kayak gini dia. Yang kayak gini dia nggak bakal dapat udah. Masuk surga juga udah beruntung. Beda agam tabayana yadayya, jika engkau berada di hadapanku, kalau engkau lagi salat, fagam yamal abdi dalil, dirilah engkau seperti hamba yang hina. Coba lihat hamba yang hina di hadapan tuannya, kan khusyuk dia, nggak mau nengok tuannya. Begitulah kita di hadapan Allah, lebih daripada hamba saya duduk dan berdiri di hadapan tuannya. Wa najini bi qalbin wajilin wa lisanin sadiqin, dan mintalah engkau kepadaku dan hati yang takut. Jangan lagi amin 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 astagfirullah. Ini banyak nih orang amin 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 amin. Dia nggak tahu apa yang dibaca oleh imam. Amin 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 amin. Dengerin imam alhamdulillahirabbil alamin amin. Alhamdulillah fi ni'malka fi mazidah amin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li'azimi sultanik amin. Di penggalan-penggalan itu amin, bukan amin 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 amin. Dia tahu enggak yang imam baca gitu. Jadi amin juga ada etikanya. Kalau lagi subuh Allahumma hdina fi man hadait, baru amin, wa afina fi man afait. Jangan Allahumma hdina amin, entar dulu belum selesai, nanti artinya salah gitu. Jadi ketika sebagai makmum pun ada etika kita mengaminkan imam. Kenapa? Ketika imam baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawabarik lana fi ma waqina
di sunnah seperti ini. Ketika kita baca waqina syarra ma qadait, padahal udah ada di kitab yang dulu kita baca Ramadan, Adzakhiratul Musyarrafah, kita udah bahas di sini. Ramadan panjang lebar. Itu waqina. Dan ini dalam mazhab Imam Syafi'i sangat dianjurkan. Karena kita minta tolak bala. Kita minta tolak bala, masa minta tolak bala? Ya Allah mau tolak bala. Waqina syarra ma, seakan dia minta tolak bala. Kalau mau tolak bala dijauhin, waqina syarra ma qadait, seperti ini. Coba kita lihat nanti jadwal pengajian saya, masih begini lagi gak pada orang? Ngaji atau enggak sih? Itu ibaratnya. Ibaratnya engkau sholat atau enggak sih? Sholat beneran atau enggak? Ngaji beneran atau enggak? Kalau ngaji beneran dia dengar. Waqina syarra ma qadait, seperti itu. Bukan seperti ini. Kesian imamnya. Dia punya ilmu hikmah. Waqina, waduh jatuh imam. Jangan seperti ini. Dulu ketika Mu'allim Syafi'i Adzami baca doa tolak bala seperti ini, ada orang yang nyangkal. Mu'allim, kok doa kayak begitu? Orang tahu doanya selalu ngangkat tangan. Ada doa nundukin tangan. Dia nggak tahu. Ente tahu nggak ada doa nundukin tangan? Nggak tahu. Jangan nanya. Ada doa nundukin tangan. Ini doa ngangkat tangan. Yang positif. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawalla. Ini kan positif. Yang negatif ditundukin seperti ini. Tapi saya lihat terkadang banyak juga waqina syarra ma qadait seperti ini. Bukan artinya sholat saya nggak khusyuk, mungkin nggak khusyuk kali ya, ngelihat kanan dan kiri. Cuma itu pengajian Ramadan udah bertahun-tahun, kenapa nggak diamalin? Gitu. Kenapa nggak diamalkan? Sementara itu perkara yang sangat dianjurkan. Etika berdoa, jangan sampai sesuatu yang bentuknya negatif kemudian kita minta. Mau gak sesuatu yang negatif kita minta? Jamaah, saya mau kasih tahu lagi secara bahasa. Yang negatif kita minta, yang seperti ini kan artinya kita minta. Mau gak jamaah? Mau diturunin bala? Seperti ini, salah sendiri kenapa jamaah minta kayak gini? Ya Allah amin. Aminnya kayak begini, waqina syarra ma qadait. Dikasih tahu bandel. Guru saya yang lain enggak. Mau guru yang lain enggak, ini syariat. Syariat lebih dahulu kan daripada guru. Ya, syariat lebih didahulukan daripada guru. Kalau guru yang memang betul-betul guru, dia tahu syariat. Kalau guru yang betul-betul, kan tadi saya udah bilang, guru ada guru mu'allim, ada guru murabbi. Guru murabbi melebihi daripada guru maklumat. Gitu. Wa najini bi qalbin wajilin wa lisanin sadiqin. Dulu waktu saya masih ngaji di Mu'allim, masih hidup beliau, begini, kalau ente ketemu ucapan aneh menyalahi kitab, ente ambil yang di kitab. Awal waktu itu saya belum begitu paham banget. Usia saya masih 13-14 tahun. Seingat saya Mu'allim udah paling pintar, Mu'allim Syafi'i Adzami ya. Pokoknya kalau saya bilang Mu'allim Syafi'i Adzami, bukan yang lain. Karena guru saya Mu'allim Syafi'i Adzami. Belum begitu paham betul. Di usia 13 tahun, 14 tahun Mu'allim ngomong kayak gitu. Masuk saya aliyah, umur 16 tahunan, 15 tahunan aliyah, baru betul paham, Allah iya betul. Bisa jadi guru salah. Yang benar itu syariat. Nah kayak begini nih saya bilang. Gitu. Dengan doa model kayak gini terkadang kita memahami guru saya yang sebelah ada yang seperti itu enggak. Berarti mungkin kajiannya kurang. Mungkin kajiannya adalah kurang. Karena yang guru yang sempurna namanya guru murabbi. Yang syariat naik dalam jajaran thariqah, hakikat dan ma'rifat. Enggak setiap guru berada dalam satu jenjang. Syariat aja belum tentu. Syariat aja belum tentu, bagaimana naik thariqah, apalagi hakikat dan ma'rifat. Banyak di zaman sekarang ya, saya ngomong di zaman sekarang. Wa najini bi qalbin wajilin wa lisanin sadiqin. Dan bermunajatlah engkau kepadaku dengan hati yang perasaan takut dan lisan yang jujur. Lisan nih
dan hati kita senada, seiring, sejiwa. Wa ruwiya anna Allah Ta'ala awha ilaihi qul li 'usati ummatika. Dan juga diriwayatkan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, masih kepada Nabi Allah Musa. Qul li 'usati ummatika, katakan kepada umatku yang, katakan kepada umatmu yang ahli maksiat, wahai Musa. La yadhkuruni fa inni alaitu ala nafsi. Enggak pantas mereka zikir kepadaku padahal aku sudah berjanji dalam diriku. Ini aku selalu bakal berjanji dan aku berjanji. Ana man dzakarani dzakartu, dalam janji Allah bahwa orang yang ingat kepadaku pasti aku ingat. Ini kita ini untuk kita semuanya. Kita zikir, kita ini ngaji dalam artian zikir kepada Allah. Bahkan ngaji lebih istimewa daripada zikir. Ngaji lebih istimewa daripada zikir. Zikir bisa jadi cuma sekedar lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau zikir, kalau ngaji semuanya dibahas. Dan tidak bakal sah zikir tanpa ngaji. Enggak sah zikir, tidak sah ibadah, tidak sah muamalah, tidak sah pernikahan tanpa ngaji, tanpa ilmu. Fa idza zakaruni zakartum, kalau mereka ingat kepadaku pasti aku ingat kepada mereka. Ini janji Allah. Al-la'natu hadza fi 'asin ghairi ghafilin fi dzikri. Laknat orang yang berbuat maksiat, dia tidak lalai dalam zikirku. Fa kaifa idza ijtama'atil ghaflatu wal 'isyan. Ini orang yang ahli maksiat, andaikan tu zikir khusyuk. Kan ada nyolong-nyolong, giliran tahlil khusyuk dia. Illallah, sendal masjid diambil mulu. Sendal masjid diambil mulu. Tapi kalau zikiran kan khusyuk. Kotak amal jariah diambil mulu. Tapi kalau tahlil, illallah, enggak lalai dia, bagus, tapi maksiat. Itu ahli maksiat kata Allah. Fa kaifa idza ijtama'atil ghaflatu wal 'isyan, bagaimana berkumpulnya lalai dan maksiat. Dia udah ngambil duit, lalai pula. Udah ngambil duit enggak zikiran. Zikiran la ilaha illallah enggak ada khusyuknya. Apalagi wa qala ba'du sahabati radhiyallahu anhum, sebagian sahabat berkata, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala mithali hayatihim fi sholati. Manusia bakal dikumpulkan kelak nanti di hari kiamat seperti keadaan mereka dalam keadaan salat. Nah ini lihat. Jadi nanti kita bakal dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat di padang mahsyar, tergantung salat kita. Salat kita khusyuk enggak? Tenang enggak? Kalau salat kita khusyuk, tenang, nanti kita bangkit dari kubur tenang-tenang aja. Enggak ada gimana-gimana, enggak gerapak-gerupuk, tenang. Karena salat kita khusyuk, tenang. Minatu maninati wal wudu, seperti tenang, santun. Orang kan mau sholat pakai minyak wangi dulu, siwak dulu, santun, tenang, zikir dulu sebelum sholat. Itu pula pentingnya. Sebelum sholat kita udah ada di masjid, udah ada di majelis. Pentingnya, jangan sampai udah qomat baru kita gerapak kerupuk. Itu mengurangi nilai sholat. Wa min wujudin na'imi biha wal ladzati, dan bahkan tentang keberadaan nikmat dan kelezatan surga tergantung kita bisa menjalankan kekuatan salat kita. Salat kita khusyuk enggak, tepat waktu enggak, tenang enggak, santun enggak. Kalau kita itu semuanya kita jalankan, kelezatan yang Allah berikan kepada kita akan kita dapati itu semuanya. Wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'batu bilhiyati fi salati. Baginda Rasulullah melihat ada orang salat sambil megang jenggot. Tadi saya bilang, pegang jenggot. Kan banyak tuh orang lagi salat jenggotnya dipegang-pegang. Ada dipelintir-pelintir. Ada dia bakal tadi saya bilang main kancing atau apa namanya. Fagala, kemudian Rasulullah bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihi." Andaikan ni orang salat khusyuk, maka anggota tubuhnya juga khusyuk. Enggak bakal dipegang-pegang jenggot kalau begitu jadinya. Berarti enggak khusyuk.
Ada sebagian orang lagi sholat dia main mic. Astagfirullah. Ada sebagian ada curut lewat dia lihat curut. Ada petir lewat dia kaget. Astagfirullah. Kok orang lagi sholat dengar petir? Ada orang sholat kedengaran ada kebanjiran. Orang lagi sholat nggak dengar kebanjiran. Ada orang sholat hatta walaupun misalnya ada tenggelam tetap dia dalam keadaan khusyuk. Seperti Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, rumahnya terbakar. Putra dari cucunya Rasulullah Muhammad, cicitnya Rasulullah. Terbakar rumah beliau, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. An-nar ya benar Rasulullah. Kebakaran. Wahai anak cucunya Rasulullah. Beliau selesai sholat, ada apa ini? Saya udah bilang kan kebakaran. Kebakaran nggak ada buat aku. Aku lagi khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita celana bola diambil orang, kita batalin sholat. Padahal tuh celana bola diambil, sikat orang lagi ditaruh di jemuran. Kelihatan ada maling. Maling dia batalin sholatnya. Ada anak-anak lagi main-mainan, kita lagi sholat khusyuk, kita batalin sholatnya. Nggak boleh, dosa. Ya, nggak boleh. Apalagi cuma sekedar anak-anak lagi main, biarin aja. Anggap itu sebagai cobaan, atau anggap itu sebagai nuansa sholat kita. Kalau orang sholat, mau anak-anak berantem kek, mau anak-anak bercanda kek, nggak ada masalah buat kita. Paham nggak jemaah? Jangan diomelin anak-anak kecil lagi sholat berantem bercanda, jangan diomelin. Kasih Sprite, kasih Coca-Cola, kasih teh botol, kasih permen. Udah anak kita nggak sholat, anak orang sholat kita omelin lagi. Otak ditaruh di mana? Cucu kita nggak sholat, cucu orang lagi sholat kita omelin. Anak kita mana? Cucu kita mana? Ngomelin anak orang? Gak pantas. Ya jamaah, dengerin jamaah. Enggak banyak berisik, saya enggak khusyuk. Emang gara-gara khusyuk gara-gara berisik? Atau gara-gara tidak berisik? Itu semuanya tergantung pada nuansa hati. Orang sholat di pasar kalau dia khusyuk. Di tengah-tengah pasar kalau dia khusyuk. Waqala man lam yakhsha' qalbuhu ruddat salatuh. Orang yang tidak khusyuk dalam salatnya ditolak salatnya oleh Allah. Ambil salatnya. Engkau salat enggak khusyuk. Ditolak, dikembaliin lagi. Wallahu a'lam.